Assalamualaikum, everybody. Yuk ikutin keseruan Family Libukang setelah 1 hari lebaran. Alhamdulillah, setelah 1 bulan lamanya kita berpuasa, akhirnya kita meraih kemenangan. Meski terjadi perdebatan penentuan hilal dan perbedaan jadwal sholat Idul Fitri, namun itu tidak menghalangi euforia kebahagiaan kita sebagai umat muslim yang merayakan. Setuju kan, everybody? Nah, sambil kalian nikmati video pemandangan ini, aku mau cerita sedikit ya. Entah mengapa setiap selesai lebaran terjadi. Pasti orang-orang pergi ke permandian atau piknik di tempat-tempat yang ramai dikunjungi orang. Banyak orang bahkan menjadikannya tradisi. Sama kayak setiap mau masuk bulan Ramadan. Puasa pertama wajib ada daging ayam atau daging sapi. Entah siapa pencetus pertama tradisi itu. Meski begitu, jika belum mampu untuk menyediakan hidangan yang mewah, setidaknya cukuplah menyediakan hidangan yang enak, meski sederhana. Ingat ya everybody, jangan dipaksakan untuk selalu mengikuti hal-hal yang terasa berat bagimu. Oh ya everybody, ini tuh jalan menuju Latupa. Lokasinya di Palopo, Sulawesi Selatan ya everybody. Sebenarnya di Palopo ada banyak tempat permandian di sini. Hanya saja kami mencari yang terdekat saja. Maklum, cuaca masih tak menentu. Kadang tiba-tiba hujan. Apalagi perjalanan kali ini sedikit mendung ya. Everybody, bisa kalian lihat di dalam video, gambar sungainya mulai terlihat ya. Di sini arus airnya sangat deras. Tapi jangan khawatir. Di sini airnya sangat dangkal. Bahkan anak kecil sangat aman bermain air di sungai ini. Akhirnya kita tiba di lokasi yang akan kita tempati ya everybody. Di sini namanya KM7. Kalau yang ada air terjunnya dan dalam itu ada di bagian atas KM9 ya everybody. Nah, di sini kami sedang cari parkiran dan negosiasi tempat untuk kami tempati ya everybody. Dan di sini para dayang-dayang sungai sedang memindahkan barang melewati sungai ya. Nah, ini sungainya ya everybody, sangat dangkal dan luas. Di sini belum terlalu banyak pengunjungnya, sebab kami terlalu pagi datangnya. Maklum, biasanya kami sulit mendapatkan tempat jika musim libur seperti ini. Ini aku juga ikut mengangkut barang, sambil mengambil video ya. Everybody, di KM7 ini biasanya ditempati orang-orang mencuci mobil dan motor ya. Soalnya ada turunan gitu untuk kendaraan turun ke sungainya. Nah, gazebo yang kami tempati ini belakangnya kebun ya. Sebab beberapa kali orang keluar dari belakang kebun membawa durian, dukuh, langsat, manggis, dan rambutan. Emang pada dasarnya daerah Latupa ini isinya kebun ya. Soalnya tanahnya subur dan cuacanya sangat dingin, apalagi ada aliran sungai deras. Hanya saja, harga masih sedikit lebih mahal jika beli secara langsung. Tapi, jika pandai menawar, maka bisa dapat harga yang lebih terjangkau ya. Jangan salfok sama si baju kuning ya guys. Dia emang suka joget, meski tanpa musik. Tapi, tak apa, si baju kuning sudah vaksin kok. Kita semua belum ada yang sarapan ya. Soalnya mikirnya nanti mau makan santai di permandian, makanya kami bawa banyak makanan dan minuman. Sebab jika selesai mandi, biasanya lapar lagi dan pengen makan lagi. Ya, karena temanya alam, maka semuanya serba alami ya. Tenang, semua yang datang, jiwa petualang, sudah terbiasa masak tanpa gas, the power of kepepet. Oke, ini semua mulai diracik ikannya. Kami bawa tempurung buat bakar ikan, hasil pancingan di laut ya, dan juga hasil tambak ikan bandeng milik orang ya. Hasil pancingan kemarin itu, alhamdulillah banyak. Ikan besarnya dibakar, dan yang kecilnya dimasak sederhana aja. Kalau bahasa Paloponya itu, dapa pamutu. Nah, seperti ini ya, penampakan masakan yang saya maksud. Ini tuh bahannya hanya air, minyak dikit, dan masako aja ya. Dan bagian atasnya itu dikasih belimbing agar lebih segar saat dimakan. Jangan ngiler ya, everybody. Nah, kedua kembar beda mamak ini tuh lagi coba bikin satu lagi tempat masak. Padahal
itu masih bisa di sebelahnya lagi. Jadinya auto debat mulu. Emang susah mereka akur tuh. Ini saya benar-benar sudah nggak tahan pengen makan. Sebab ini masakan yang paling saya suka. Karena tidak banyak bumbu dan rempah di dalamnya. Kadang kalau lihat masakan yang banyak rempah itu, langsung auto kenyang ya. Daripada ngiler, lihat makanan yang belum jadi, mending kita lihat view pemandangan dulu. Biar mata lebih segar ya. Oh iya, ini pengunjung sudah mulai datang ya. Di bagian seberang, hanya saja tidak terlalu nampak. Sebab agak jauh dari tempatku berdiri mengambil video saat ini. Motor yang naik melewati sungai itu adalah anak pemilik kebun, sekalian pemilik gazebo yang kami tempati ini. Sedari tadi dia bolak-balik membawa buah hasil kebun mereka. Hanya saja, jualnya per keranjang ya everybody. Nah, ini kembali ke masakan kita yang belum jadi sedari tadi. Bahkan, kini sudah ada masakan baru yang akan dibuat. Tungku baru yang akan mereka buat tadi tidak jadi sebab mereka kesusahan membuat apinya. Maklum, saya yang membuat api itu menyala guys. Alhamdulillah, masakan pertama yaitu dapapa mutu sudah jadi ya. Kini masakan parede yang akan dibuat dan di sampingnya akan ditaruh ikan bandeng dan kawan-kawannya. Di sini semua sudah sangat lapar ya guys. Makanya ikan bandengnya dibakar meski api menyala besar. Emang gak ada sabarnya pemakan ikan ini, kata mereka, biar cepat. Soalnya sudah pada keroncongan, udah ganjel perut pakai kue, tapi masih tetap lapar ya. Meski sudah ada satu masakan sudah jadi, namun kita semua tetap satu komando, menunggu semua ikan habis terbakar manguk. Ini lagi masak ikan parede, ikannya besar, jadi saya tidak makan. Saya cuman suka airnya aja. Soalnya masakan ini agak sedikit kecut, sebab memiliki banyak asam, tapi sangat segar saat dimakan. Kedua masakan itu adalah yang paling saya suka. Kalau ada makanan itu, auto pengen makan mulu. Inilah yang saya maksud manguk, gosong bak arang. Bahkan, sudah tak nampak mana arang dan mana ikan bakarnya. Tapi, tak apa, namanya juga terburu-buru masak, sebab lapar. Jadi, kali ini dimaklumi ya. Bisa kalian lihat, saking laparnya, mereka semua mengelilingi dapur darurat ini. Bahkan, si baju kuning sudah berganti baju hitam plus kacamata. Pokoknya dia sibuk ngunyah sendiri, jadi tak pernah ada kata lapar dalam kamusnya. Nah, sekarang semua ikan hasil pancingan dibakar guys, paling akhir. Warna corak dan motif beda-beda, bahkan asalnya pun juga berbeda. Ada yang dipancing di dekat karang, dipancing tengah laut, dipancing di tambak orang, bahkan pancing di pasar juga ada guys. Alhamdulillah, akhirnya bisa makan juga guys. Bahkan masakannya jauh lebih nikmat sebab memakai tempurung dan kayu. Mana makannya di alam terbuka begini, jadinya makan semakin nikmat. Sudah puas makan ikan plus dangeh? Kita makan pisang goreng sama jus jeruk ya, sambil lihatin orang-orang di seberang yang juga baru datang. Sudah kubilang, permandian semakin siang akan tambah ramai everybody. Nah, kalau yang baju putih ini lagi sibuk bikin makanannya sendiri. Sebab dia tidak bisa makan ikan, jadinya rebus telur sama mie. Beginilah emak-emak senam aerobik, gak bisa lihat sound system nganggur, bawaannya mau nyanyi dan joget, tapi itu bagus buat merilekskan diri. Tahu kan kenapa? Karena wanita butuh hiburan yang banyak menghadapi stres yang berlebih. Di seberang banyak penonton yang juga terhibur. Meski suara tidak sebagus penyanyi KDA, tapi setidaknya terhibur dengan suara nyanyian yang melambung kiri suara musiknya. Daripada lihat emak-emak joget, mending berendam di sungai. Nah, di sini bisa kalian lihat ada orang yang mencuci kendaraannya sebab memang sungainya tidak dalam ya guys. Kedua anomali ini sedari tadi sibuk berfoto. Sementara di seberang sana mulai ramai. Di tempat kami, yang di sini hanya ada keluarga kami saja. Kebanyakan orang malas menyeberang untuk mengangkat barangnya. Oke, sampai sini dulu kegiatan keluarga family Libukang. Sampai jumpa di keseruan
keluarga kami. Oh iya, ini ada bonus video si baju kuning berulah. Tenang, dia sudah vaksin. Aman, perapatan,